penggabungan dari 3 pergub, yaitu KJP Plus, kemudian BPMS, dan PPDB bersama digabungkan menjadi satu pergub bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik. Pertama kita bahas untuk KJP Plus lebih dahulu. Berikutnya ini merupakan tujuan dari KJP Plus sendiri, ada 7. Yang pertama, mendukung pelanggarannya wajib belajar 12 tahun, kemudian meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, lalu ada juga menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada persyaratan untuk bantuan sosial KJP Plus. Yang pertama adalah persyaratan umum, ada 3, yaitu harus terdaftar pada satuan pendidikan formal ataupun non-formal di DKI Jakarta, lalu harus terdaftar di dalam DTKS daerah, atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian untuk syarat umum yang ketiga adalah berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga di DKI Jakarta. Kemudian kita masuk untuk syarat khusus, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Waluyo. Untuk syarat khususnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk anak panti sosial yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial. Lalu ada juga untuk anak penyandang disabilitas yang juga diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial. Kemudian yang ketiga adalah anak dari penyandang disabilitas. Yang keempat adalah anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang juga diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian yang kelima adalah anak dari pekerja atau buruh yang memiliki KTP DKI dengan gaji paling besar 1,1 kali UMP DKI yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Lalu adalah ATS atau anak tidak sekolah yang mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan atau LKP dan harus mendapatkan surat rekomendasi dari lurah. Lalu yang terakhir adalah peserta didik yang ikut serta dalam PPDB bersama. Berikutnya kita masuk ke dalam besaran dana KJP Plus yang akan diterima oleh peserta didik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke besaran dana KJP Plus untuk sekolah atau madrasah swasta, tetapi yang tidak ikut serta dalam PPDB bersama dan juga bukan merupakan sekolah yang menerima subsidi peningkatan mutu pendidikan. Di sini untuk bantuan biaya personalnya sama dengan sekolah negeri dan madrasah negeri, hanya saja ada tambahan untuk SPP dan juga bantuan pendidikan masuk sekolah atau BPMS bagi peserta didik baru. Nah, untuk BPMS ini hanya diberikan kepada peserta didik baru. Untuk SD berarti hanya untuk yang kelas 1, SMP untuk yang kelas 7, SMA dan SMK hanya untuk yang siswa kelas 10. Nah, untuk SD sendiri ini maksimal bantuan BPMS yang diterima adalah 1 juta. Kemudian untuk yang jenjang SMP atau sederajat 1.500.000. Kemudian untuk SMA dan SMK itu maksimal yang diterima adalah 2.500.000. Berikutnya kita masuk kepada besaran dana KJP Plus khusus untuk sekolah swasta yang mengikuti PPDB bersama. Untuk PPDB bersama ini untuk saat ini hanya mengcover jenjang SMA saja. Kemudian tadi juga sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Waluyo, untuk pembagian klasternya dibagi menjadi klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 yang sudah dilakukan berdasarkan dengan kajian oleh tim riset khusus demikian. Nah, di sini untuk biaya personalnya juga masih sama. Untuk jenjang SMA itu 420.000. Kemudian untuk besaran SPP dan BPMS-nya ini yang agak berbeda. Untuk klaster 1, SPP per bulannya itu maksimal adalah 620.000. Kemudian untuk BPMS-nya SMA klaster 1 itu besaran maksimalnya pada angka 3 juta rupiah. Lalu untuk SMA klaster 2, SPP per bulannya itu maksimal 920.000, sementara untuk BPMS-nya maksimal 7 juta rupiah. Nah, untuk klaster 3 ini yang paling besar, untuk bantuan SPP per bulannya 1,1,
Kemudian untuk BPMS-nya maksimal pada angka 10 juta. Sekali lagi untuk bantuan BPMS ini hanya untuk peserta didik baru, yaitu siswa kelas 10. Berikutnya kita masuk kepada bantuan sosial untuk subsidi peningkatan mutu pendidikan sekolah swasta. Di sini untuk saat ini hanya mengcover jenjang SMA dan SMK saja. Untuk besaran SPP-nya dan besaran BPMS-nya baik untuk SMA dan SMK ini sama, yaitu untuk SPP-nya sebesar 1.100.000, kemudian untuk BPMS-nya sebesar 2.500.000. Ini untuk nilai maksimalnya. Kemudian untuk biaya peningkatan mutu guru, biaya penyediaan sumber pembelajaran sekolah, dan juga untuk biaya lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Selain itu ada beberapa catatan terkait dengan subsidi peningkatan mutu pendidikan ini. Yang pertama adalah satuan pendidikan swasta yang peserta didiknya menerima bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan wajib untuk melaksanakan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, penilaian peningkatan kualitas layanan pendidikan tersebut akan dilaksanakan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini terdiri atas kinerja satuan pendidikan dan juga kinerja peserta didik. Jadi nanti yang akan diukur tidak hanya peserta didiknya, tetapi juga kinerja sekolahnya sendiri. Untuk kinerja satuan pendidikan dan kinerja peserta didik ini nantinya akan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Berikutnya kita masuk yang pertama, jika dibandingkan dengan program KJP, untuk sasarannya sendiri ini sudah meng-cover untuk usia sekolah 6-21 tahun, baik yang sudah bersekolah di satuan pendidikan formal ataupun non-formal, dan juga anak yang tidak sekolah atau ATS. Kemudian untuk besarannya sudah mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang. Lalu untuk peruntukannya, selain untuk ongkos ataupun uang saku siswa juga bisa dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah secara non-tunai. Pada sosialisasi yang sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan antara lain untuk membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah, kemudian seragam dan kelengkapan untuk sekolah lainnya. Kemudian selama PJJ juga diperbolehkan untuk membeli kuota internet, untuk Zoom ataupun untuk upload tugas sekolah. Kemudian juga diperbolehkan untuk membeli komputer atau laptop ataupun HP untuk mendukung PJJ yang sedang berjalan saat ini. Selama pandemi COVID sendiri, penggunaan KJP Plus ini dapat digunakan selain untuk pendidikan juga bisa digunakan untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan kesehatan juga. Nah, untuk biaya rutin dan biaya berkala yang setiap bulan sudah masuk ke dalam rekening penerima bisa digunakan secara tunai dan juga non-tunai. Selanjutnya adalah larangan siswa penerima KJP Plus. Di sini juga tidak saya bahas larang lainnya, tidak melanggar aturan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah larangan orang tua atau wali siswa penerima bantuan sosial melalui KJP Plus. Di sini ada 8. Yang pertama, tidak boleh membelanjakan bansos yang diterima di luar penggunaan yang telah diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian tidak boleh mengordinir pelaksanaan pencairan atau pemindahan rekening dana dengan imbalan atau jasa tertentu. Lalu yang ketiga, tidak boleh memalsukan bukti belanja penggunaan bantuan sosial. Lalu yang kelima, tidak boleh menggunakan jasa pihak ketiga, termasuk sekolah ataupun madrasah untuk melakukan pencairan bansos dengan cara memberikan janji untuk memberi imbalan tertentu. Lalu yang keenam, tidak boleh menggadaikan atau menjaminkan bansos yang diterima kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh menghabiskan bansos untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh meminjamkan bansos kepada pihak manapun.
Berikutnya adalah larangan bagi sekolah yang siswanya menerima beneran data peserta didik calon penerima bantuan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme dan timeline untuk pendataan calon penerima bansos. Ada 5 step dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2021.